Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Bu Eva dalam pelajaran PKN di kelas 6. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya meraih kemerdekaan. Dalam meraih kemerdekaan, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan. Penjajahan pertama dimulai dari bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu pada tahun 1512. Mereka datang pada saat di Maluku terjadi perselisihan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Perselisihan itu dimanfaatkan bangsa Portugis sehingga mereka berhasil menancapkan kekuasaannya. Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mendirikan benteng di Ternate. Kemudian Belanda datang menyusul jejak Portugis. 4 kapal dagang Belanda mendarat di pesisir Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sesudah itu, kapal-kapal Belanda yang lain berduyun-duyun datang menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Bangsa Indonesia sangat tersiksa dengan kehadiran Belanda. Mereka mendirikan sebuah kongsi dagang yang disebut dengan VOC. Melalui VOC, kekayaan yang ada di bumi dikeruk. VOC diberi hak penuh oleh pemerintah Belanda untuk menguasai Nusantara, termasuk menggunakan kekuatan angkatan perang Belanda. Berbagai perlawanan rakyat terhadap penjajah, namun perlawanan itu selalu mengalami kekalahan. Jepang masuk ke Indonesia melalui Pulau Tarakan di Kalimantan Timur pada Januari 1942. Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Di masa penjajahan Jepang, rakyat lebih menderita. Jepang lebih kejam dari Belanda. Tentara Jepang merampas semua hasil bumi minyak mentah untuk kebutuhan perangnya. Hasil perkebunan rakyat seperti teh, kopi, karet, dan lainnya dikuasai. Rakyat hanya boleh menggunakan 40% hasil pertaniannya, 60% lainnya dikuasai Jepang. Baik, anak ibu, ada istilah Rodi dan Romusa. Apa itu Rodi? Rodi adalah kerja paksa tanpa pemberian upah bagi Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sedangkan Romusa sama seperti Rodi, hanya saja ini berlaku pada saat masa penjajahan Jepang. Nah, adapun bentuk perjuangan pergerakan nasional Indonesia, yaitu misalnya perlawanan para tokoh pejuang dari berbagai daerah. Dari Maluku ada pahlawan Patimura, dari Makassar Hasanuddin, dari Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro, Aceh Tengku Umar, Minangkabau Tuanku Imam Bonjol, dan banyak lagi lainnya. Namun perlawanan para tokoh itu dapat dipatahkan oleh Belanda karena masih bersifat kedaerahan dan sendiri-sendiri. Mereka belum bersatu. Di samping itu, Belanda menerapkan politik adu domba. Kegagalan perlawanan di berbagai daerah pada akhirnya menyadarkan berbagai kalangan, terutama kaum pemuda, untuk mengubah perlawanannya terhadap penjajah.
pada awal abad ke-20 dianggap sebagai awal perubahan perlawanan, yaitu lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak perubahan perlawanan dari yang bersifat daerah menjadi nasional, dari perlawanan fisik atau bersenjata beralih ke organisasi. Organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sejak kemunculan Budi Utomo, berbagai macam organisasi pergerakan muncul dan tumbuh pesat. Tanggal lahirnya Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah anak ibu semuanya, setelah materi tadi, maka kamu ibu tugaskan untuk menjawab pertanyaan dari 4 soal yang ada di layar. Kamu tuliskan jawabannya di dalam buku tulis. Tuliskan nama lengkap kamu dan kelasnya. Pertanyaan pertama, tuliskan secara singkat sejarah penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan. Yang kedua, apa perbedaan istilah Rodi dan Romusa? Yang ketiga, tuliskan 5 nama tokoh pejuang dari berbagai daerah. Dan yang terakhir, apakah organisasi yang dianggap sebagai pelopor pergerakan nasional dan diperingati sebagai hari apa tanggal berdiri organisasi tersebut? Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi semua anak-anak ibu. Tetap semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.